Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi mustakmilin syarafa. Amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba sunnati falaysa minni aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin jami'il asatidatil kiram, seluruh guru-guru yang hadir di kesempatan malam ini, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak sebutkan satu-satu, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim wa takrim wa mahabbah saya kepada para guru sekalian. Tak lupa para sesepuh, juga tak lupa pula sahibil bait almarhum Bapak Daim sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa diberikan pula keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang hadir, alhamdulillah, meski diiringi dengan gerimis tapi bisa sampai, mudah-mudahan tiap gerimis yang diturunkan oleh Allah itu dijadikan oleh Allah sebagai pahala yang berlipat ganda Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena kita masih dikasih nikmat. Shalawat salam semoga tercurah limpahkan ke hariban Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir nanti, amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya mohon maaf karena datangnya agak telat, karena memang di rumah kebetulan ada acara juga. Jadi besok anak saya masukin ke pesantren, sama besok anak Bang Martin juga bakal masuk juga. Tahu kemana anaknya masuk aja ya, itu jadi sama acaranya, jadi saya agak telat. Kedua, acara kita adalah pembukaan persis. Bang Martin juga besok pembukaan. Ya, insya Allah. Ya, acara dengan apa yang diadakan, hajatnya beliau, insya Allah senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuknya jadi gampang. Ya, masuk rezekinya maksudnya. Ya, masuk rahmah, hidayah dan sebagainya dalam rumah tangganya, insya Allah senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang nikah, ibadah yang jarang kapok. Ya, udah nikah lagi, ada orang mau nambah lagi terus begitu. Karena emang gurih bener kata orang-orang. Ya, ini hadir. Beda sama orang sunat. Sunat sekali doang, udah, jangan berulang-ulang, bures. Habis khitan nih, tapi nikah, subhanallah. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun sebagian besar orang mengatakan nikah itu enak, nikah itu nikmat, karena seringkali yang diceritakan oleh kita dari kawan kita atau diri kita cerita kepada orang lain tentang pernikahan kita, mesti yang enak-enak terus. Ya apa enggak kira-kira? Kalau bicara rumah tangga sama teman kita, wah bini gua mah, kan begitu, yang enak-enak terus. Tapi kalau sama Ustadz nggak ada yang enak, jatuh cerita. Bisa gitu? Ya nih hadirin.
Udah ketemu kiai, udah ketemu ustaz, udah saat saya lagi masalah ini rumah tangga saya ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikah itu boleh kita katakan susah gampang. Karena memang bukan banyak gampangnya, banyak susahnya. Tapi nikah pun kita bisa katakan gampang susah. Tergantung dasarnya apa. Jadi kalau dasarnya adalah bukan keimanan kepada Allah, masuk ke dalam ranah pernikahan, masuk dia dalam menjalin rumah tangga, dasarnya jauh dari agama, maka hadirin yang dirahmati Allah, yang ditemukan bukanlah gampang susah, tapi sebaliknya susah mulu bisa, gampangnya nggak pernah ketemu. Sebab apa? Agama jauh daripada. Tapi subhanallah, ketika seseorang berumah tangga dasar utamanya adalah agama, maka insya Allah orang yang berumah tangga ini tidak akan pernah ketemu yang namanya susah, nikmat, bahagia, karena dasarnya ketika dia menikah adalah agama. Na'udzubillah, yang paling sering ditonjolkan di dalam rumah tangga itu adalah anania, egois, mau menang sendiri, ya, mau menang sendiri. Biniknya marah sama lakinya, abang nggak tahu apa saya capek ngurusin anak, nyuci pakaian, gosok dan sebagainya. Apa kata si lakinya? Lu nggak tahu gua pulang dari mana nyari kerja, emang buat siapa? Ya hadirin. Karena memang itulah ketika berumah tangga tanpa didasari agama, yang ada nggak pernah ada harmonisnya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini salah satu sahabat dari sekian banyak sahabat yang mendengar tentang bagaimana rumah tangganya Nabi. Salah satunya Rabi'ah bin Malik misalnya. Beliau adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika Nabi pulang ke rumah dia ikutin. Nabi pulang ke rumah diikutin. Nabi masuk sendalnya dirapihin. Ya, Nabi masuk sendalnya dirapihin. Sendal saya dirapihin belum? Bukan baru itu. Baru kehujanan masih, dan hadirin Allah Subhanahu wa taala. Masuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendalnya dibenahin. Bahkan Rabi'ah bin Malik menurut kabar, beliau berada di depan pintunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi bangun. Kenapa Rabi'ah nungguin rumah Nabi? Takut-takut Nabi nanti butuh minum, takut-takut nanti Nabi ada kebutuhan, maka Rabi'ah siap untuk menyediakan. Karena hampir tiap dalam perjalanan Rabi'ah bin Malik bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah sahabat yang seringkali menyediakan air wudhu untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rabi'ah ketika beliau seringkali berada di depan rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia katakan bahwa tidak sedikit pun aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bernada keras di dalam rumahnya. Jangankan piring yang pecah, jangankan suara gentakan, bahkan suara kerasnya pun tidak terdengar. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada kejadian romantis hadirin. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha satu ketika menunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tungguin Nabi, ini laki gua kok belum pulang. Ya ditungguin. Bahkan ngantuknya nih Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dia tahan. Takut-takut pas dia tidur lakinya pulang, nggak ada yang bukain pintu.
Sebab dia buru-buru pengen dia yang bukain pintu. Kita udah salam 3 kali, gedor-gedor pintu udah, teriak-teriak udah, bini masih tidur aja tidur. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, hadirin rahmati Allah, nungguin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau saking kepengennya nungguin Nabi dalam kondisi yang ngantuk, takut ketiduran. Nih, kemudian beliau duduk nyender di pintu. Tujuannya apa? Nanti saat diketuk oleh Nabi kedengeran, langsung bisa bangun. Masya Allah, nih bini luar biasa yang model begini. Kira-kira bini kita begitu apa enggak? Insya Allah. Ditungguin kalau lagi tanggal muda doang. Hadirin, lu dapat gajian nggak bang? Kagak, dipotong hutang. Subhanallah. Ya, Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditunggu pulang. Rasul adalah suami yang tidak mau menyusahkan istri. Ditungguin, ya. Rasulullah ditungguin sama istrinya nyender di pintu sampai ketiduran. Rasulullah pulang mau ngetok pintu, wah udah jam segini, ini takut bini gua ketiduran nih bahasa kita. Daripada gua ketok ini ganggu tidurnya, biarin dah gua tidur di luar. Nyender Rasul di pintu yang sama. Ya, romantis apa enggak kira-kira? Masya Allah. Kita nggak bisa begitu hadir. Kenapa? Nggak ada depannya rumah kita. Ya udah jalanan. Subhanallah. Masya Allah. Ini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mencontohkan kepada kita bagaimana seharusnya berumah tangga. Maka yang pertama kali saya pernah sampaikan ke kawan-kawan, ketika ada suami bilangin biniknya, Neng, sholat tuh abangnya belum. Neng, ngaji lu abang begitu mulu agak pernah ngaji. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ketika menyampaikan nasihat, ketika menyampaikan peringatan kepada istri, ingatkanlah dahulu diri. Ya. Jadi kalau orang nyuruh nyapu, dia udah nyapu. Nyuruh sholat, dia sudah sholat. Ini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Maka suami yang kepengen ikut dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suami yang seharusnya menjadi uswah, menjadi contoh buat istrinya. Jadi jangan buru-buru nyalain bini. Ya jangan buru-buru nyalain bini. Bini gua bader buat, ampun dah, gua gede buat begitu. Emang lu enggak? Iya gua juga bader sih. Itu masalahnya di mana? Kalau sama-sama bader. Jadi karenanya lihat dulu diri kita, suami nih. Sebab bagaimanapun ketika contohnya tidak baik, ya kan? Yang mencontoh, ya pasti nggak baik. Kalau timbang kata tanpa contoh ribet memahaminya. Kalau cuma teori tanpa praktek, bagaimana kita mau memahami dengan benar? Maka teori harus ada, prakteknya pun harus disuguhkan, harus dilakukan di hadapan istri. Insya Allah istri nggak pakai dinasihatin dia ngikut hadirin. Paling nggak pelan-pelan dia sadar, ya Allah bini laki gue ngaji mulu, gue kapan ngajinya nih gitu. Ini kadang-kadang nggak, ya Allah laki gue ngaji mulu, gue gede gue. Kalau pulang kagak bawa duit, ngaji mau gua ngapain? Ya, ya, ini kadang-kadang begitu. Sebetulnya istri jadi pengertian kalau kitanya sudah baik, udah enjoy aja hadirin. Ya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Seorang suami fabima rahmatin minallahi linta lahum,
Contoh buat istrinya, dia harus berlemah lembut, hatinya jangan sampai jadi hati yang egonya luar biasa. Kerjaannya cuma marah-marah, tapi tidak mau meneliti, ya, tidak mau cari tahu dahulu, mudah menyalahkan orang lain. Ini model yang begini tidak sesuai dengan Al-Quran. Sebab apa kata Al-Quran? Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Kalau laki bawaannya marah mulu, ama bini sewot mulu, ama anak sewot mulu, lang faddu min hawlik, pasti orang sekelilingnya akan jauh darinya. Bini segan buat deketin. Kadang-kadang kan kita suka sewot, kalau bini kita colek-colek cuek aja. Ya, padahal salah kita juga. Hadirin, mau kita marah-marah mulu, pas lagi butuh aja baik bang. Ya hadirin Allah subhanahu wa ta'ala. Langfatu min auli, ketika kita keras hati kita egois, maka pasti istri, anak-anak kita menjauh dari kita. Sering-sering jadi suami itu fa'fu anhum, banyak-banyak memaafkan mereka. Ada seseorang bertanya, bagaimana Ustadz hukumnya ketika ada istri dicolek di tempat tidurnya, mau diajakin tapi dia pura-pura geblek, ya, ini pura-pura bego nih bini, cuek aja, dicolek sekian kali, didehemin udah, mestinya kita ludahin kali biar ngerti. Ya, bagaimana? Maka bini yang model begini ketika dicolek dia diem aja, seolah-olah ya tidak mau. Bini yang begini sampai pagi dilaknat oleh Allah. Fa'fu anhum, jadi laki jangan sewot mulu. Fa'fu anhum, maafin dia. Bisa jadi kali dia capek, hadirin. Sebab kalau sampai nih bini masuk ke neraka, siapa yang ditanya dulu? Kita juga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Amanah yang dititipkan kepada kita berupa istri itu nanti ditanya. Jadi ketika kita misalnya tadi nyolek, kemudian kita sewot, kita nggak maafin, biarin lu neraka kalian lu. Dalam hati kita, dari lu neraka, lu belum pernah ngaji sih lu. Hadir. Padahal ketika nih bini masuk neraka, lah siapa yang ditanya? Kita, lakinya. Sini lo, itu bini lu bukan? Iya. Kenapa bini lu ada di neraka? Udah gue bilangin, malaikat. Terus ngapa bisa masuk neraka? Dianya aja emang begitu. Kecuali kita udah nasihatin nih bini kita, hadirin. Kita udah bilangin, kita udah. Kadang-kadang kan kita sendiri aja nggak pernah bilangin. Ya urusan begitu. Paginya saking udah sewotnya kita nggak musyawarah. Paginya kadang-kadang perlu kita bangun pas pagi. Maaf nih ya, abang minta maaf nih ya, abang mau nanya nih. Emang apa sih malam dicolek begitu aja? Kan jarang yang begitu kita ya. Pagi udah sewot aja, muka udah mau semua gitu. Awas loh, gua gak kasih. Tapi kita nyerah juga. 3 hari kita udah, wah kelepakan juga gitu. Masya Allah. Kadang gitu. Padahal kalau kita memang secara Islam kemudian dia bangun, paginya bermusyawarah. Maaf nih ya, abang minta maaf. Abang mau nanya, emang apa sih malam dicolek begitu aja? Gimana bang, maaf bang. Tuh pasti bini begitu hadirin, minta maaf juga. Maaf bang, bukan saya nggak mau, gitu. Habis abang kagak pernah bayar sama saya. Berarti jawab lagi bini kita hadirin. Ya. Habis begitu bang, saya capek bang, mohon maaf bang, gitu. Insya Allah kalau begitu ada pengertiannya Pak Puan. Kadang-kadang tadi saya katakan kita pagi udah sewot, berhari-hari kita sewot. Awas, gua kasih lo. Biarin gua copotin buat tetangga gua. Dicopotin hadirin subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Pak Puan maafin bini kita. Subhanallah, sebab ketika istri bersalah, siapa sih kita? Kullu bani Adam khatha. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti ada salahnya. Jangan bini, kalau bini dianggap salah, laki insya Allah jauh lebih bersalah. Sebetulnya. Kenapa dia salah? Mungkin didikan kita kurang. Hadirin, kalau didikan sudah baik,
ternyata dia mau melengso juga, ganti salin.